Presiden Joko Widodo melantik 9 penjabat gubernur yang akan menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya akan berakhir atau sudah berakhir hari ini 5 September. Sejumlah nama merupakan purnawirawan TNI Polri. Apakah dengan penempatan sejumlah purnawirawan ini pendekatan keamanan dikedepankan di titik-titik atau daerah-daerah ini apalagi menjelang pemilu? Kita berbincang dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Selamat malam Pak Trubus. Iya. Ya, suaranya kurang jelas gimana suaranya? Iya, Pak Nggak Trubus. masuk suaranya. Iya. Pak Trubus Ya? bisa dengar suara saya? Ya, boleh Mbak. Oke, sudah. Oke, Ya. baik. Pak Trubus, kalau misalnya dilihat sekarang, seberapa besar sebenarnya kekuatan penjabat gubernur di beberapa wilayah ini? Apakah memang akan menjadi perpanjangan tangan pusat atau ada hal lain juga yang harus betul-betul diperhatikan oleh masing-masing penjabat gubernur ini, Pak Trubus? Iya, menurut saya kedudukan gubernur itu kan BPT, wakil pemerintah pusat di daerah, sehingga keberadaannya sebenarnya kan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah gitu. Oleh karena itu, pemerintah pusat oleh karena itu menurut saya memang idealnya seorang kepala daerah ini adalah orang yang memahami atau mengetahui wilayah yang dipimpinnya gitu. Hanya persoalannya dalam hal PJ sekarang ini kan 4 di antara dari 9 itu 4 di antaranya kan dari TNI Polri dan 9 lainnya ada yang di antara yang lainnya ada yang dari Kemendagri, itu 2 orang dari Kemendagri, yang lainnya dari Sekda, Mbak. Jadi tentu ini persoalannya kemudian ketika mereka yang dari Sekda tentu lebih menguasai gitu. Betul. Pelaksanaannya lebih bagus gitu karena mereka sudah memahami tentang RPJMD daerah itu gitu, dan program-program kerjanya seperti apa sudah punya bekal lah biasanya gitu. Tapi yang menjadi rumit adalah mereka yang berasal dari non gitu. Kalau yang Kemendagri masih bisa dipahami karena Kemendagri selama ini memang menangani urusan-urusan yang terkait dengan daerah meskipun tidak dalam konteks yang lebih detail ya, tetapi dia cukup memahami gitu. Tapi kalau yang di luar itu lah ini menjadi pertanyaan karena kan ada yang misalnya Jawa Barat itu kan memang putra asli Jawa Barat, tetapi kan yang bersangkutan bukan dari Kemendagri atau dari kementerian yang tidak terkait dengan urusan otonomi daerah ataupun urusan dengan daerah itu sendiri. Atau juga misalnya juga NTT misalnya kan juga karena beliaunya dari sekretaris Meninfest sehingga tidak memahami meskipun dia adalah putra NTT juga gitu. Jadi dalam hal ini memang ada keragaman dalam hal pemilihan sendiri, tetapi persoalannya bagaimana kemudian nanti mereka-mereka itu bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik karena persoalannya kan PJ ini kan punya kewenangan yang besar di mana mereka bisa melakukan mutasi, memberhentikan juga sesuai dengan surat edaran Kemendagri yang selama ini dipegang, Mbak. Kalau misalnya melihat sepak terjang yang memang sekarang sudah ada beberapa penjabat gubernur yang paling dekat saja di penjabat gubernur DKI Jakarta, itu kan memang terlihat memberikan support kepada betul-betul menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat, kemudian memberikan support kepada program-program yang dijalankan pemerintah pusat yang akan berlangsung di DKI Jakarta. Apakah kita bisa mengharapkan hal serupa juga terjadi di daerah-daerah yang diganti ini, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulsel, Papua, Sumut, Bali, dan lain sebagainya ini? Pak Trubus? Iya, menurut saya apa yang terjadi di daerah lain sebenarnya akan sama setidaknya bahwa karena mereka PJ ya, jadi karena PJ itu kan berarti tidak punya beban ya karena dia tidak ada urusan dengan masyarakat yang memilihnya gitu, sehingga kewenangannya murni memang urusannya dengan pemerintah pusat gitu, dalam hal ini sebagai perpanjangan pemerintah gitu. Tetapi dalam hal ini dalam melaksanakan tugas sehari-hari tentu PJ ini tidak terikat atau tidak punya beban sama sekali dengan beban politik gitu, Mbak. Jadi itu hal baik atau hal buruk sebenarnya dengan masyarakatnya gitu. Kalau menurut Anda dari sisi kebijakan publik itu tentunya hal baik ya ketika tidak punya beban apapun dan hanya fokus kemudian berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Ya, idealnya seperti itu. Tetapi dalam kenyataan prakteknya di beberapa daerah itu ada keraguan-raguan, kemudian ada ketidakberanian untuk memutus seperti di DKI Jakarta, gubernur kan seringkali kelihatan ragu-ragu di dalam memutuskan satu persoalan yang sangat strategis, misalnya dalam persoalan penanganan kemacetan misalnya, bagaimana kemudian harus dilaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh gubernur sebelumnya gitu. Tetapi yang jelas bahwa apa yang terjadi terhadap gubernur-gubernur yang sekarang dilantik ini memang mereka mau nggak mau harus melaksanakan apa yang sudah
sudah ditetapkan oleh RPJMD di daerah masing-masing. Tetapi yang menjadi problemnya adalah bahwa ada kepala daerah atau PJ-PJ yang diangkat sekarang ini kan tidak memahami betul daerah yang kuasai gitu Mbak. Jadi ini menjadi problem karena persoalan layanan publik misalnya, persoalan defisit anggaran ataupun persoalan inflasi daerah mungkin tidak terlalu menguasai Mbak. Yang jadi masalah di situ. Karena apa? Karena memang hal ini menjadi beban di mana kemudian PJ ini harus menuntaskan gitu. Di sisi lain terkait dengan layanan publik yang memang selama ini mungkin sebagian masih terkendala gitu kan karena kondisi geografisnya dan juga penerapan program digitalisasi yang belum berjalan optimal di berbagai daerah menurut saya itu Mbak. Iya. Kemudian tadi Anda sudah sempat menyinggungnya sedikit, ada purnawirawan TNI dan Polri. Apakah 4 purnawirawan TNI dan Polri yang ditempatkan di Sumatera Utara, kemudian Jawa Tengah, Bali dan Sulawesi Tenggara ini kemudian akan atau ada yang mengkhawatirkan ada pendekatan keamanan yang dilakukan. Bagaimana pendapat Anda soal ini? Iya, menurut saya ini memang kecemasan publik di situ. Ada artinya ini kan persoalannya menjelaskan 2024 ya. 2024 ini kan satu pemilu di mana benar ada pesta demokrasi lah kira-kira gitu. Nah, demokrasi ini kekhawatiran kemudian mereka mengarahkan meskipun dalam pidato tadi pagi itu Pak Menteri menjelaskan bahwa para PJ ini harus netral gitu. Tetapi kan persoalannya kemudian ada kekhawatiran di publik bahwa mereka akan mengarahkan kepada salah satu calon lah paling tidak salah calon entah itu capres ataupun atau partai gitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan ke sana. Namun demikian tentu ini ada ya paling tidak masyarakat itu harus berpartisipasi mengawasi kalau memang nanti di tengah raya ada kecenderungan ke sana, masyarakat bisa mengadukan atau bisa melaporkan kepada pemerintah pusat terkait dengan kinerja PJ-PJ itu yang memang dikhawatirkan akan mengarahkan kepada salah satu calon atau salah satu parpol. Yang kedua memang ada kemungkinan memang pendekatan keamanan ini digunakan ketika dipandang mereka ini misalnya ada sebagian yang istilahnya mungkin melawan atau kurang sejalan dengan kebijakan yang diterapkan di daerah itu dan kemudian PJ ini tidak sejalan dengan kehendak dari sekelompok masyarakat yang ada di situ kemudian akhirnya menggunakan cara-cara yang dikhawatirkan adalah menggunakan cara keamanan itu tadi Mbak. Mudah-mudahan tidak terjadi ya yang itu ya. Pak Trubus, Pak Trubus terakhir apa yang betul-betul harus menjadi concern dan betul-betul harus menjadi perhatian bagi para seluruh penjabat gubernur yang baru saja dilantik pada pagi tadi? Ya menurut saya yang menjadi perhatian adalah bagaimana menjamin terlaksananya pilkada itu 2024 nanti berjalan lancar di daerah masing-masing. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana Jaya menjamin mengenai pelayanan publik itu tidak terganggu atau terhambat oleh berbagai kebijakan yang nantinya mungkin akan tumpang tindih atau berbenturan dengan kebijakan yang lainnya. Yang menurut saya penting juga di dalamnya bagaimana kemudian PJ-PJ ini memperhatikan betul apa yang dimaui masyarakat gitu sehingga tidak semata-mata atas kewenangannya terus ada kesan di situ abuse of power, jangan sampai terjadi penyalahgunaan wewenang gitu Pak. Yang itu yang dikhawatirkan misalnya mengganti atau memutasi pada ASN ataupun ASN ataupun pejabat yang ada di wilayah itu yang harus dijaga. Di satu sisi juga menyadari bahwa PJ ini adalah bersifatnya sementara. Jadi karena sementara maka di dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus betul-betul berpegangan kepada peraturan undang-undangan yang berlaku, Mbak. Ya, baik. Kita akan melihat tentu saja dan seperti yang tadi Anda sampaikan Pak Trubus, partisipasi masyarakat untuk mengawasi harus dibuka seluas-luasnya dan juga harus diterima dengan legowo oleh para penjabat gubernur ini. Terima kasih banyak Pak Trubus malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia.